Gue baru baru selesai main game jadul yang apa sih namanya judulnya Halo The Master Chief. Hmm. Tahu kan Master Chief? Yang Aku armornya tahu. hijau itu Ya, loh. Nah, I think kemana aja nggak tahu. Master Chief. nah kan terus tiba-tiba kepikiran nih. Kan semenjak kita semua bisa dibilang gamer lah dengan apa ya dengan kapasitasnya masing-masing lah. Ya. Ada yang mungkin main tiap hari atau cuma di waktu luang. Ya itu Tidak. gimana masing-masing aja lah. Ya, dan emang ya kan, emang kita juga udah gede, maksudnya kan banyak lah dalam artian game yang kita punya, yang we have in mind, yang bener-bener super nostalgic. Jadi ya kita mau ngomong game apa sih kan kali ini? Nah ya, jadi kali ini kita gak akan gak cuma ngomongin game favorit, tapi gue pengen tahu dulu nih, kira-kira game apa sih yang bikin kalian jadi gamer? Oh, ya. Cuma kan emang kadang kan kita suka nggak ingat aja, karena kan dari kecil maybe ya kita kan jadinya tiba-tiba jadi gamer aja gitu kan, even though kita gak tahu main game apa tiba-tiba jadi gamer ya pasti mungkin ada emang kan ya, jadi particular game, salah satu game yang bener-bener kita masuk jadi seorang gamer kan pasti kayak gitu. Nah mungkin sekarang kita hari ini bahkan lebih ngomongin ke game-game nostalgia lah, game-game yang mungkin game 2000-an atau mungkin game 2010-an nih. Nah mungkin kalau kita ngomongin ini ya bebas lah, kita kan mau siapa dulu kan, maksudnya kalau kalian punya nih game yang kalian ingin ngomongin gitu kan, game yang tiba-tiba buat kalian jadi gamer gitu loh, tiba-tiba aku ingin ngegame tiap hari kayak gitu, ada nggak teman-teman nih? Do you have something? Belum ini deh, kayaknya nggak ada nih. Ada nih Apa? ya. Oke, Boleh gak nih Bang? boleh cheat langsung. Kamu lihat aku dulu ya, teman-teman. Gini ya. Oke, kalian tahu Skyrim? Kalau tuh Ya Skyrim ya Bang ya, kenapa Bang? Tahu Skyrim? Ya Skyrim. Skyrim. Oh iya, BTW. Apa itu Skyrim? BTW Kenapa? Ya. Apa? BTW. Kenapa, Rip? ngomongin tentang Skyrim. Saya baru beli game itu. Oh, Anjay sih bro, akhirnya masuk dunia Skyrim. Real? Yes. Special edition. No. Oh, Yang Legacy. original. Legendary. Biasa. Oke. Ya. Terlalu mahal yang special edition. Gak apa-apa, Rip. Mahal sih. Nggak apa. It's alright. Legendary edition itu jadi tempat kita bisa masuk jadi seorang gamer juga. Soalnya Skyrim tuh punya tempat spesial di hati aku. Anjay. Intinya Intinya- demi apapun anjir. Ya. intinya Arif finally awake. Iya. Iya benar. The Jadi, Gamer. Oh, yang meme itu. Iya itu. Ya. Oh, ya. Baru connect, sorry. Skyrim tuh memang jadi banyak juga meme-nya dan terkenal, memang udah jadul dan banyak bugnya juga. Tapi untuk aku sendiri, aku sebut bug itu sebagai fitur teman-teman, karena bug itulah yang buat Skyrim itu sendiri jadi super memorable lah kayak gitu. Dan bukan juga Skyrim itu jadi ya jadi buat aku jadi gamer juga ya. Jadi gamer karena pertama ya Skyrim buat aku jadi seneng game-game open world, game RPG, game yang emang tema-tema medieval lah, dragon, fantasi lah kita sebut kayak itu. Dan kenapa Skyrim sendiri juga jadi ya game yang paling spesial, karena dari sejak SD aku tahu game itu tuh di warnet. Dulu di warnet kan rata-rata mungkin pada main PB, pada main Losaga, pada main rata-rata lah teman-teman Losaga, PB, Crossfire, DN, Dragon Nest, banyak yang kayak gitu. Sedangkan ada satu warnet itu kayak nyediain game offline lah kita sebutnya. Nah, aku tertarik tuh nyobain satu-satu. Pertama ya ada Dead Space, ada The Sims 3, ada namanya Prototype. Tapi yang paling buat aku ketangkep tuh ada di Skyrim, teman-teman. Itu super, mungkin karena aku lihat tuh karena ada naganya juga ya, naga terus bisa kemana-mana. Itu jadi satu game yang sangat mind blowing lah ketika pada saat aku SD. Nah sampai sekarang aku terus kayak
apa ya, kayak install lagi. Karena pada dasarnya ya kadang-kadang kangen aja ingin main game itu, kayak tiba-tiba kayak nostalgic running aja, asupan nostalgic juga kayak gitu. Tapi dan sampai sekarang pun sebenarnya di komunitas game ya teman-teman, terutama di komunitas game Skyrim, mau entah itu mungkin dalam negeri atau luar negeri, terutama luar negeri, Skyrim tuh ya salah satu game yang emang sangat orang-orang banyak tahu. Dan again, mungkin karena bugnya yes, tapi komunitas juga sangat wholesome, banyak modsnya. Aku pun baru nyoba-nyoba mod tuh di kuliahan lah, awal-awal mah nggak, jarang banget. Mod apa? Mana ya? Mod yang Vanilla Plus aja, Vanilla Plus. You don't do that one ya teman-teman. Temen aku nyoba cuman bosan ya. Aku Bohong, dia bohong. Vanilla Plus aja ya teman-teman. Tapi asik juga teman-teman. Ya, ya kalau mau coba ya coba juga lah. Tetap asik, masih relevan teman-teman sebenarnya ya. Cuman kalau mau relevan harus tambah mod sih. Tidak maunya. Bukannya sih kalau mau tetap relevan harus tambah mod. Tapi kalau emang mau experience yang vanilla banget ya bisa juga, tapi expect bug ya, kayak perkirakan banyak bug teman-teman kayak gitu. Tapi asik lah, asik. Bug tuh fitur, Cok. Oke. Iya, untuk Skyrim tuh bug. Bayangkan kalian lagi lawan naga, tiba-tiba ada kurir dateng. Got something I'm supposed to deliver. Your hands. Males banget. Ya kayak itu tiba-tiba interaktif lah. Aduh lupa ya nama apa ya nama si skripnya, tapi ya ada lah teman-teman. Emang banyak unexpected lah Skyrim itu yang buat emang sangat betul. ini sangat apa ya? Mind blowing. Iya. Mind blowing. Pertama meme, bug, ya udah lama juga kan. Kayak gitu ya, at least itu jadi super spesial aja buat aku lah. Jadi yang benar-benar nostalgic banget. Dead Space juga salah satunya, cuman yang paling buat aku nostalgic itu ada di Skyrim teman-teman. Pap, Kayak gitu. mau nanya nih. Oke. Bug apa yang paling memorable di Skyrim buat Maneh? Deh ya teman-teman. Tiap nanti apalagi Arif ya, kamu harus expect bug, maksudnya perkirakan ada bug itu pas lagi intro banget. Jadi kamu bisa aja itu nanti kereta tuh ada kereta kuda kan, maksudnya dalaman lah. Tiba-tiba itu I bisa. had experience. Iya. I had Bisa experience tiba a lot of things in Skyrim. mental. Temu giant, terus maneh equipment maneh masih bener-bener butut, siap-siap diterbangin juga. Wah anjing itu kaget banget deh. belum sampai. Alah anjir. Hello men. Aduh, Masih di Skyrim. Riverwood. Pokoknya super mind-blowing lah teman-teman. It's fun, rame banget teman-teman. Ya untuk segede aku ya mungkin rame, cuman kalau untuk teman-teman yang ingin dapat experience baru ya mungkin bisa jadi lah kayak gitu kalau emang jadi gamer kayak gitu. Oke, ngomongin ini ya. Kalau kita ngomongin game nostalgia ya, masih sih kita ngomongin nostalgia. Anwar ada nggak ini nih, Mr. Anwar? Ada dong. Ada game yang buat lu jadi nostalgia apa? Iya. Bentar dulu, ini masih game yang buat lo jadi gamer atau Nostalgia gimana? dulu. Enggak Lagi game yang nostalgia. masih game yang itu, masih game yang bikin yang kalian jadi nostalgia. gamer. Nostalgia. Oh, udah deh, ucit dulu deh. Udah itu gue ya. Ya, Udah, ada nih. sok gaskan. Oke. Kalau orang mah ada 2 game sih. Pertama itu Cossack Back to War. Gimana? Kosong. Lagi? Tahu gak? Cossack Back to War. Jadi Cossack Back to War tuh nyeritain tentang perang dunia ke-1 atau kedua gitu ya. Kayak Call of Duty. Jadi kita Call of Duty. bukan, jadi gamenya Age of itu Empires mirip ya? ya Age of mirip sama Empires. Age of Empire. Mirip sama Age of Empire. Oh, great. Apa Jadi namanya? Age of Empire Cossack Back to War. Retrospector. Anjir, gak pernah denger. Nah itu tuh tentang perang
Perang Dunia Pertama kalau nggak salah. Hmm. Jadi gamenya tuh ya kita tuh jadi satu negara dan kita tuh mulailah nge-advance kota kita, negara kita untuk kita bisa menyerang negara-negara lain gitu. Real time strategi. Ya, real time Game. strategy. Ah. Oke. Game orang yang orang mainin dari dulu sampai sekarang kebanyakan yang kayak gitu. Oh, oke. Yang kedua itu ada yang namanya Stronghold Crusade. Nah, strong. Iya, cok. Oh, itu semua. Yap. Oke, gue tahu itu. Itu yang kedua. Itu orang mainin tiap hari. Iya, aku SMP sering main. Dua-duanya tuh tiap hari. Kayak Stronghold kalau yang misalkan kan karena gue orang tuh kan bungsu ya, terus kayak kakak orang tuh punya komputer, satu punya komputer, terus kayak kalau dia gak ada di sekolah gitu, misalkan kan pulang jam 3 kan, SMK SMA tuh kayak kesempatan buat main langsung. Itu tiap hari main, enak ya. Jadi untuk orang mah orang jarang main ke warnet sih dulu, jadi kena ada komputer di rumah tuh kayak udahlah main yang ada aja gitu di komputer. Oke. Gitu kan. Maaf King, Walking. Ya, kami mah warnet, sorry. Enggak, kita soalnya sama gini, orang-orang enggak, soalnya kakak orang tiga-tiganya ke warnet Iya, gitu, oh, terus aduh. kayak gitu, ini komputer gak ada yang make gitu kan, Iya. orang mainin aja gitu yang ada game-gamenya gitu. Ya pertama dua itu sih, terus satu lagi paling ya kan tahu kayaknya Warcraft 3 sih. Ah, Wah, Udah sih. wah, anjing. The Itu best. kostum mapnya, Cok. Warcraft 3 tuh rame kostum mapnya sebenarnya anjir. Iya, Yes, custom map-nya Ceritanya. kocak banget. Kostum sumpah. mapnya banyak banget, Bro. Ada Iya. Naruto, ada yang Naruto, Tower Defense, Tower TD, apalagi Tower Defense ada yang Tower Defense ada Dota 1 coy itu. Dota, iconic iya, banget. Dota 1 kan Dota 1 kan sebelumnya. Iya. Kalau Dota Warcraft 1 3 di situ ya. Kenapa Battle.net nggak sih? meskipun kalah? Battle map. Iya, Battle map itunya. Battle.net mah Battle.net, servernya. Lupa Ya, deh. itulah Pokoknya itulah. 3 game yang orang mainin dari dulu. Oh, ada satu lagi katang. Ada Nanan. Tapi ini game gabut banget. Itu game ini gak Sword and Sandals. Oh my god. Sword and Sandal. Apa? Yang Nggak tahu. keberapa? Yang keberapa? Yang Orang keberapa? main ketiga keempat main dulu ya. Ke satu main, kedua main. Orang diajarin satu sampai 4 diajarin main sama orang. Yang kedua tuh, kelima, yang ketiga tuh yang Colosseum gak sih? ya Colosseum. Colosseum ya? Anjir Colosseum, Cok. Pertama tuh yang biasa. Awalnya jadi dari penjara gak sih yang ketiga tuh? Anjir, lupa. 3 mah gak tau pokoknya mah adventure, datang ke kota terus langsung jadi gladiator aja, gak tau Oh, sih iya, itu. iya. Ya. Anjir, lupa ya. Tapi Yang pertama mah itu, yang keempat tuh yang jadi monopoli. enggak, itu 5. Monopoly itu yang 5. Apa 5? 5 apa 4? Iya, aduh lupa lagi. 4 monopoli, yang kelima mah yang jadi satu negara gitu, jadi perang gitu. Iya. Nah itu aja sih. Ayo suka yang ketiga. Silahkan, yang ada kedua. lagi. Nah, ada sih. Tapi nostalgia. Oke, Jadi ingin main lagi lah. Nanti aku cari deh. next. lagi. Yang ada di Steam mana kalau nggak salah. Emang ada. Ada game Flash kan, walaupun ya Flash sudah gak ada. Iya, tapi game Flash. ada orang-orang yang ini yang melihara. Ini ya teman-teman, mungkin ini sedikit tambahan. Kalau kalian mau cari-cari game Flash lah. Itu tuh sebenarnya ada software open source. Remember, ini legal ya teman-teman. Itu namanya, aku kemarin sempet download. Emang dia tuh si softwarenya tuh ngumpulin semua game Flash jadi di satu app. Jadi kamu bisa cari game-game yang ingin kamu mainin. Misalkan kayak Fireboy and Water Girl lah. Itu kan. Nah, Nah, nanti kamu bisa nemu ada Sword and Sandal. Terus banyak juga lah teman-teman. Itu misalnya ya yang ini bukan aku kayak advertisement ya, cuman ada sedikit lah kalau kalian mau nostalgic. Aduh, aku lupa namanya apa ya. Tapi itu bener open source, teman. Nanti kalian bisa carilah, teman-teman. Tapi ada beneran. Kemarin aku sempat hampir sebulan aku mainin game Flash di software itu. minta. Oke, thank you Anwar. Rizky deh. Rizky, kamu yang baru-baru ini main Dava ya? Sorry. Dava dulu aja. Dava, lupa Dava. Saya masih Sorry. berpikir. Nggak ke ini. Dava. Bentar. Tadi apa? Nyebut apa? Game Flash. Game Flash. Yang Yang kayak- Yang Flash tuh yang kayak game free. Oh, oke. Enggak, tadi apa? Cheat game Flash itu berarti game Flash. platform gitu. kan si game Flash tuh yang apa ya? Jadi si apa namanya teh? Kayak gambar gimana ya?
Bukan game paling ringan yang Susah jelasinnya. apa ya game Ya, PES tuh game kayak ringan aduh gitu. gimana ya Game tahu ringan sih ya, cuma game ringan. Codingnya tuh pakai Anyway. suatu aplikasi. Nah, ya itulah pokoknya mah. Nanti lanjut aja. Anyway. Ini masih bahas game apa yang buat kita jadi gamer nih. yes masih bang masih Ya, masih. Oke. Kalau gue ya, kan gimana ya? Gue tuh main game yang benar-benar intens ya. Dulu waktu punya PS2 di rumah. Jadi ya mungkin emang game yang buat gue jadi gamer itu ya di PS2. Nah, dan gue tuh orangnya yang story based game gitu loh. Kan kalau kalian ya kadang ada yang tadi game platformer, ada game yang RPG segala macam. Kalau gue tuh emang story based ya, jadi emang suka gitu sama ceritanya dulu baru gameplaynya. Nah, ya tapi ada juga nih dua game ini tuh buat gue jadi gamer tuh karena gue tuh ngulang-ngulang terus jadinya ngabisin waktu di dua game ini. apa tuh Dua-duanya game PS2. Dua-duanya game PS2. Yang satu judulnya Black. oh man Yes, Black. Tahu, tahu. Yang Iya, cutscene-nya tahu, nggak bisa Black. di skip. Ya, Iya. yang cutscene-nya nggak bisa di skip tuh. sama nggak ada save game Nah, itu kan, ya yang ada save game kan. Nah itu kan jadi susah ya. Nah, gue tuh mati-mati terus dan akhirnya ngulang-ngulang tuh. Ya akhirnya gimana ya? Jadi pengen explore lagi banyak game-game shooter kayak gitu. Nah akhirnya dari situ lah, dari game Black itu gue mulai explore game shooter. Akhirnya masuk ke Call of Duty, masuk ke Medal of Honor, masuk ke Battlefield dan lain-lain gitu. Nah itu mulainya dari Black. Nah dari situ. Nah itu yang pertama. Yang kedua nih ada game PS2 lagi. Ini gue nggak pernah nonton animenya, tapi gue mainin gamenya waktu itu. Judulnya One Piece Grand Adventure. damn One Piece Grand Adventure itu gue mainin dan mungkin saat yang jadi trigger gue pengen main game lagi dan mempedulikan story itu dari situ, karena pas di story Mihawk gue gagal terus, mati terus sampai nangis dan Pakai Zoro kan nggak? Kalau salah Kena kalau salah mental. pakai Zoro. apa? Ya Zoro. Pakai Zoro. Iya pakai Zoro. Nah dulu tuh Zoronya tuh bapuk ya yang gue ya. Jadi lawan Mihawk tuh udah impossible gitu, udah sampai nangis tuh main. Karena kan maghrib jatah ya, waktunya habis gitu. Maghrib Iya. sholat maghrib cuma ngaji. Nah Iya. jadi Benar. ya Nggak ada gitu, waktu. nggak ada waktu lagi sampai nangis. Dan akhirnya jadi gara-gara game itu, dua game itu jadi ke-trigger lagi buat explore banyak game lainnya lah di PS2. Ya begitulah, dari dua game itu sih gue kalau disebut game apa yang buat gue jadi gamer ya dua game itu yang nge-trigger buat gue nge-explore banyak game lainnya. Dap. Mana pas lagi main game One Piece Grand Adventure itu mainnya sampai akhir ya? Maksudnya sampai benar tamat? Wah, sampai mana ya? Lupa. Pokoknya udah sampai, tahu nggak sih mapnya tuh yang kepisah-pisah, yang thunderstorm gitu loh, yang kapalnya tuh gerak kiri kanan. Lawannya siapa ya? Crocodile gitu. Lupa. Di Skype nggak sih? Kayak dia Skype ya? I think. Oh bukan sih. Aduh. Gak tahu, pokoknya udah ada chopper, udah ada, ya pokoknya udah hampir lengkap lah semuanya gitu. Enggak, fun fact, aku mainin game itu benar-benar sampai kayak hampir lupa waktu. Dan aku kalau nggak salah di Grand Adventure juga itu bisa kayak naikin level lu juga kan, makanya naikin level. Iya betul. Ya, Dan yang bikin bener-bener lupa waktu tuh karena kan banyak mini games ya yang bisa dimainin multiplayer, tau nggak sih? Nah itu jadi main sama teman, ngajak ke rumah, main mini gamesnya lupa waktu ya. Oh yang mini gamesnya bukannya yang ini ya, Pirates Fest Carnival. Ada soalnya One Piece tuh ada dua yang ramai itu, ada Pirates Carnival sama Grand Adventure
Tapi kayaknya kamu mainnya yang Grand Adventure. Yang Grand Adventure sih inget soalnya. Grand apa nih, One Grand Piece Adventure ya? Grand Adventure ada namanya itu. One Piece Grand Adventure gitu kan. Iya, yang orangnya pendek-pendek itu kan. Yang pendek-pendek gitu kan. Ya, iya itu. Kan iya. Ya kan ini Grand Adventure deh. Iya. Hey, itu ya maksudnya make sense juga sih. Memang rame dan itu sebenarnya game fighting juga kan jatuhnya. Ya, betul. Fighting. Iya, Bisa multiplayer juga tuh. Multiplayer bisa. Tapi kalau mau harusnya ngomongin yang mini games itu yang Pirates Carnival sih. Cuman aku nggak inget kalau yang Grand Adventure tuh banyak mini gamenya. Ada sih, cuman nggak terlalu banyak isinya. Tapi gini ya. Oh iya, satu Hey. lagi tuh yang buat kesel dari, maaf ya gue potong lagi dikit. So Yang aman. buat kesel dari One Piece Grand Adventure itu kan ketika kita pakai Zoro lawan Mihawk tuh susah ya. Ya. Pas kita pakai Mihawk kok jelek gitu. Jelek ya kan. Emang Sumpah. beda level aja anjir. Levelnya beda kok. Emang ternyata kita tuh bukan kalah sama karakternya tapi kalah level. Kalah level, Cok. Dan kalau nggak salah emang apa ya udah di script emang harus kalah. Seingat aku tuh kalau pas lagi lawan Mihawk tuh. Tapi ada mapnya juga yang emang harus kamu menang. Tapi ada satu map kalau nggak salah emang udah scripted kamu harus. Ya. Gue Ya ingat. kan? Iya. Itu tuh yang pokoknya yang jurusnya bisa ngejar lah gitu. Ya, nah itu udah cuman dua aja dap. Iya sih kalau yang benar-benar buat buat lo gue jadi game gamer ya, dua itu sih. Oke, Rizky deh. Panjang nih. Yang buat lu anjay. jadi game, yang jadi lu jadi gamer. Game yang bikin gue jadi gamer pertama. Nah. Game real time strategi. Judulnya tuh Command and Conquer. Command and Conquer ya. Ya, itu game soal Amerika lawan Cina lawan orang apa sih Timur Tengah lah. Itu yang Kamu main ini juga nggak Ki? Rise Apa? of Nation. Pernah tahu nggak Rise of Nation? enggak Tahu nggak Rise enggak of gak main. Oh, nggak ada ya? Tahu cuma enggak Udah, main. lanjut. Oke. Pokoknya ini game strategi paling ikonik ini. Oke. Bisa apa sih nanti kayak jadi ada super weaponnya kayak gitu. Itu pertama kali Ultinya lah ya, kita sebutnya ulti. ya Enggak. game yang pertama kali gue mainin. Terus next lagi kan jadi suka strategi kan. Lanjut ke Warcraft, Cok. Warcraft 3 Frozen Throne Warcraft anjay. tiga ya, The Mafre. best. banyak lagi kan. Absolute Oh, cinema iya, story-nya. Absolute cinema. Custom map lagi kan ya. Iya, Custom custom map map. lagi cuma custom map itu sampai bosan gara-gara pakai cheat anjay. Oh, who's your daddy? Who's your daddy ya? Who's your daddy? Who's your daddy? There is no spoon. Ya, Great. bener kan. Great is Bener, good dua, 1999 anjay. Iya bener. Bosan aja. Aku Terus cuma tahu who's your daddy dulu lagi yang paling inget gitu lah. iya who's your daddy man itu bosan banget. Dapat ini kan, dapat resource nggak sih itu cheatnya teh? Enggak, itu mah yang sekali hit mati anjay. Oh sekali hit ya. Kalau Iya. yang dapat resource apa itu? Ingat nggak? Dapat resource great is good. Oh Ya, iya, good is iya, good. Great is good anjir. Iya anjir. Fucking hell. Terus bosan Iya. kan main strategi. Lanjut ke ini nih, ini paling ikonik banget nih pas kita masih kecil. Counter Strike 1.6. Oh, bukannya Condition Zero? Lumayan. Condition Bukan Zero? 1.6 Condition cok. Zero. Iya, aduh anjir. Sebelum Kalau Condition 1.6? Zero itu 1.6 dulu. Damn. 1.6 tuh iya. Oh itu ramai nih. Ikonik banget. Zaman-zaman kalau main tembak-tembakan masih ada horornya dikit. Betul. Iya. Di mana-mana kalau kalian udah beli machine gun tuh udah jagoan banget anjing. Iya, Cok. Susah sih ini. Nah, dari situ kan suka FPS nih. Hmm. Cobain Call of Duty. Call of Duty pertama. Akhirnya lebih cocoknya di Call of Duty ya. Yes, story gue di situ. Storynya drivennya asik Call of Duty itu yang paling peak lah zaman OG ya. Iya, ujinya itu mantap banget. OG-nya tuh ya paling mantep lah kan ya Ki. Iya, anjay itu ikonik banget sumpah. Dan Gimana? mungkin dari segi cerita juga nggak beda jauh feelingnya sama yang di remake. Yang remake malah beda banget sama yang di OG kan. Apalagi yang World War apa namanya teh? Yang mana? Warfare ya? Modern Warfare. Modern Warfare itu
Yang remake-nya atau yang remaster itu? Yang OG-nya maksudnya berbeda. Oh, yang ceritanya OG-nya tuh beda banget. Beda OG banget. sama yang- Cuma ikoniknya itu, yang OG-nya sih. Iya, Call of yang Duty. OG. Feels-nya kalau yang OG lebih ngena nggak sih maksudnya? Iya, aja anjay. serius banget. Feelsnya Lebih itu. benar gimana ya? Sebut dark. enggak Intens juga sih, banget enggak. anjay. Intens banget, lebih intens daripada yang remake. Nggak, soalnya kalau gue lihat yang remake ini ya Hmm. jujur gue belum pernah main, cuman gue udah lihat gameplaynya. Ya. Yang remake ini lebih ke heroic action gitu nggak sih? Iya. Iya, Jadi feels intensnya agak kurang, terus misalnya kayak solidaritasnya pun nggak terlalu kental kayak yang OG gitu. Nah ya, terus yang apa sih? Menurut gue yang remake tuh ceritanya rada apa ya? Rada ketahan lah. Nggak kayak dulu. Dulu kan belak-belakan banget ya. Perang dunia langsung anjay. Sekarang mah Iya. kayak ketahan banget, lebih ke special force-nya gini. Walaupun dulu juga special force kan, cuma kan dulu udah gak kekontrol banget sampai perang dunia kan, tapi sekarang ketahan banget anjay. Iya. Kurang. Dan ini juga paling Ki yang aku gak suka mungkin dari remake tuh, mereka tuh gak berani matiin karakternya. Iya. Paham nggak maksudnya? Iya. OG kan, di itu OG kan juga. Ghost sama Ghostnya yang mati itu Ghost ya? Iya, Ghost. Ya Ghost kan mati. Sedangkan kan di remake tuh kayak I mean Ghost is this absolute god lah. Tapi yang buat jadi sangat apa ya memorable itu malah sini tuh yang buat kita emang memorable dan ya pasti marah kan ya. Banyak Iya, si Ghostnya mati itu gamer yang loh. benar itu di situ. Nah, itu super mobil dan sedangkan ini remake kan ya beda lah. I mean mungkin karena karena takut matiin karakter itu, sedangkan itu juga mungkin jadi point of kita sebut sebagai plotnya yang Nah, benar-benar mungkin si Price ini kan jadi benar udah bukan soal misi lagi, ini soal personal lagi kan anjir si Price gila anjir. Enggak, yang apa yang bikin kurang sama Call of Duty OG sama remake tuh kan, kalau yang OG kita kan mainin karakternya dan kita mati pakai karakter itu. Ya. Kalau remake tuh spoiler dikit, gak sukanya tuh mereka karakter kitanya hidup terus karakter yang ikoniknya tuh matiin di cutscene anjay. Oh iya. Jelek banget cu. Iya. Apalagi ya makanya emang beda jauh lah. Memang beda jauh banget sama yang di OG sama yang remake lah. Iya anjay itu negatif lah buat gue rating. Jadi emang Call of Duty lah, Call of Duty, maaf teman-teman, Call of Duty sama apa deh teh, Command and Conquer ya, jadi salah satu game, beberapa game lah. Iya, yang bikin gue jadi gamer. Itu. Jadi gamer. Oke. Jadi emang kalau dari itu ya, dia kan jadi shooting ya, si Rizky ini senangnya shootingan. Shooting man. Yang intens. Oke, Arif, ada gak nih lo? Teman Oke. kita. Ini ya, setelah mendengar dari kalian ya, kelihatannya game-game yang aku mah gak bakal yang underrated kayaknya Pak. Oh boleh Enggak, banget. Aku gak tahu kalau bagus, kalian jadi bakal, gue ntar siapa tahu mau mainin gitu. Iya. Tip. aku gak tahu kalian bakal tahu atau enggak. Ya kebanyakan sih. Ya tahu lah, kalian juga tahu background aku kan. Aman. Yes. Nah, You know. jadi dari dulu gak pernah ke warnet, gak punya laptop gitu loh. Oke. Jadi main tuh paling PS1. PS1. PlayStation Oh, oke. Tenang, Ya. ada kayaknya aku tahu nih. Kemarin Suka game apa namanya? Game PG. RPG. Paling suka. Oke. Nah, paling sering itu main Final Fantasy yang 8. Tahu gak yang si Squall? Aduh, Betul. fuck. Final Fantasy. Aduh, itu Yang pakai iya. Gunblade, yang pakai Oh, iya, Gunblade. Gunblade ya. Itu Oh, itu yang 8 kan ya? Yang siapa sih? Yang 8. pakai Wow. baju hitam kan sih? hitam, ya baju Iya kan? hitam. Iya. Nah, itu fun fact, orang mainin tapi masih introduction di PC sih, karena di PC karena orang mainin Final Fantasy 7 yang OG-nya, jadi ingin mainin yang 8-nya. Tapi baru introduction-nya aja anjir, baru prolog lah sebutnya. Iya. Ya, Tapi rame anjir, rame. ya rame. Heeh. Terakhir tuh pas di kota doang, soalnya itu tuh cuma di satu disk, jadi per disk gitu. Ya Jadi emang perdis, emang Final Fantasy yang perdis parah. Jadi cuma disk satu doang yang mainin Ya. sampai di kota udah gitu. Heeh. Setelah itu
udah langsung nyari lagi yang RPG banyak Ya. kayak Legend of Legaia, Saga Frontier, Star Ocean, Vagrant Story. Sumpah ini Terus gue yang gak tau paling gamenya. yang paling ini mah Suikoden 2. Suicode, aduh anjir. Tahu gak? Banyak Gak yang tahu. bilang itu game emang yang apa ya, legendary lah Suikoden teh. Mirip Final Sebenarnya Fantasy nggak sih? mirip Mirip RPG. Gak banget sih, ya cuman seru gitu. Mapnya luas lumayan, questnya juga panjang, ada side quest di beberapa, lalu kalian tuh bisa dapetin beberapa karakter dan karakternya itu banyak. Ya, beberapa Suikoden quest. emang banyak karakternya kan. Banyak karakternya. Misalkan ya. Dan ada misalnya kalau lagi battle nih, kalian tuh bisa nge-combo kedua karakter, misalnya si player sama si Joey, si player sama si Nanami. Kalian gak tahu ya? Oh, nah, gak tahu sih. Ya, game ya yang bikin gue aduh kurang jadi gamer tuh ya dari game RPG itu. Oke. Tapi sok lanjut yang bikin nostalgia gak? Ntar dulu deh. Lagi. Ntar deh. I think game-game RPG itu malah banyak ngambil formula dari game-game Suikoden sama Final Fantasy loh sebenarnya. Suikoden sama Chrono Trigger deh, banyak yang ngambil template dari situ. Kalau kita ngomongin RPG ya. Chrono Trigger juga jadi sebutnya apa ya? Turn based strategi kan ya maksudnya itu. Kayak turn based strategi lagi. DS kan ya. Ya banyak juga. Cuman ya yang kalau kita ngomongin game jadul yang tadi mana ngomongin itu paling Final Fantasy 8 walaupun aku masih di prolog sih. Karena aku keburu ke distract sama game lain. Tapi Final Fantasy 7 aku mainin sampai habis lah. Aku main yang remake-nya juga, but remake sih. Dikit banget sih, benar banget. Kayak gitu. Oke, udah semuanya ya kita ngomongin. Ya karena itu ya game jadul aku mah emang ya makanya ya tapi rame ya, emang rame enggak malah makanya justru mainin di Steam itu jadi kayak Fabi tadi main Skyrim, main Oblivion itu baru sekarang banget baru sekarang karena kita udah punya makanya ketika pertama sekarang main mungkin kalian mah udah tahu udah ini aku mah itu sesuatu yang baru gitu. Wow, yes, just like that. Ya. Dan sebenarnya juga sebenarnya memang game itu tuh lumayan rame juga loh, lumayan rame di kalangan orang-orang barat sebenarnya. Orang Indonesia emang dikit sih. Tapi kalau kamu mau coba cari komunitasnya gitu, coba at least coba masuk ke komunitas orang-orang barat itu banyak banget yang masih ngomongin game-game yang kayak gitu sebenarnya. Oke. Ya kalau kita ngomongin game yang emang jadi buat gamer, tadi aku ngomonginnya game nostalgia ya teman-teman. Maaf kalau kita ngomongin yang gamer buat yang benar-benar gamer itu balik lagi sih Skyrim sih, dan ini sih teman-teman game yang buat tuh prototype ini kayaknya nggak banyak yang temen. Iya. Bentar tahu prototype ya prototype itu yang apa ya, si karakternya tuh tangannya tuh bisa berubah. Iya, itu Cok. Itu formulanya sama banget kayak game PS2 Hulk ya, namanya Hulk apa. Tapi itu bener-bener jadi salah satu yang kayak aku balik lagi suka open world. Seneng banget yang bisa kamu kemana-mana aja. Itu jadi salah satu yang buat aku gamer, dan emang seneng jadi genre-genrenya ke situ lah. Prototype itu sendiri mirip open world basically, tapi lu di situ kita sebut sebagai villainnya malah ya, bukan jadi hero-nya. Kan banyak game kalau jadi main karakternya kan jadi kayak oke, lu jadi hero kan. Sedangkan kalau di prototype sendiri malah lu tuh villainnya teman-teman. Ya maksudnya ya kita ya untuk aku sendiri itu sebut villainnya, tapi sebenarnya ya tujuannya mulia, maksudnya ya sebutnya dalam artian ya protagonis yang mencoba menyelamatkan dunia, tapi gamenya super fun lah, super rame karena lo bisa terbang, lo bisa ngebunuh jadi orang lain, nyerap orang lain. Iya itu keren banget. Ya kan kamuflase, lu basically kamuflase ngancurin base lah, dan emang lumayan banyak lah formula yang
formula game yang emang mengarah ke situ juga. Itu pokoknya Skyrim, Prototype, 2 game itulah yang benar-benar aku buat jadi gamer. Dead Space actually bisa jadi. Oh, sama nanti deh itu kayaknya di aku ngomongin nanti lah untuk itunya. Jadi ya 2 game itu Skyrim sama sama apa ya? Sama Prototype jadi emang buat aku jadi gamer banget teman-teman.